Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi kita semua, para garda terdepan pejuang pangan nasional, khususnya para petani terong dan cabai. Jumpa kembali dengan saya, Bos Terong Channel, info ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Ya teman-teman, beruntung sekali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung dengan channel ini, karena pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menanggulangi ke-13 macam penyakit yang biasanya menyerang tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Oleh karenanya, maka teman-teman simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana cara kita menanggulangi ke-13 macam penyakit yang biasanya menyerang tanaman terong ya teman-teman. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung dan atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat tentunya ya teman-teman. Dan sebagaimana teman-teman simak, ini adalah kebun terong Mustang F1 yang saya miliki ya teman-teman, di posisi 35 hari setelah tanam, dan jumlahnya adalah ini 3000 batang tanam ya teman-teman. Dan kemudian pada video kali ini simak terus sampai selesai bagaimana cara kita menanggulangi ke-13 macam penyakit yang lumrah atau sering terjadi menyerang pada tanaman terong yang kita miliki. Karena memang ketika kita memang proses perawatan tara tanam dan kemudian prosesnya benar, maka hasilnya pun insya Allah akan bagus ya teman-teman untuk proses kualitas panen nantinya ya teman-teman. Oleh karenanya simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman paham ya bagaimana cara kita dalam proses penanggulangan ke-13 macam penyakit yang sering terjadi menyerang tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Dalam melakukan budidaya tanaman terong, baik terong ungu, terong lalap, terong Belanda, terong putih ataupun terong hijau, pastilah akan ada kendala yang dialami. Salah satunya adalah serangan hama dan penyakit. Serangan hama penyakit tersebut dapat menimbulkan hal yang merugikan seperti pertumbuhan terhambat, produktivitas menurun, dan gagal panen. Bahkan tanaman bisa mengalami kematian. Nah, sahabat Bos Terong, pada video kali ini kita akan membahas tentang hama dan penyakit yang menyerang tanaman terong beserta cara pengendaliannya. Berikut penjelasannya, simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham pada video kali ini ya teman-teman. Penyakit yang pertama adalah virus kuning ya teman-teman. Virus kuning ini biasanya menyerang pada daun terong, baik terong usia produktif ataupun fase vegetatif ya teman-teman. Virus kuning ini terjadi akibat salah dalam memilih proses pembenihan ya, karena ini gen bawaan, dan kemudian teman-teman bisa mengatasinya dengan insektisida, demolis atau abasel, ataupun secara alami teman-teman bisa mencabutnya ataupun tidak mencabutnya pun tidak apa ya teman-teman, karena memang ini masih produktif dan bisa menghasilkan buah, hanya saja tidak semaksimal buah terong yang tidak terkena daripada virus kuning tersebut ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman simak, 3000 pohon ini semuanya tidak mengalami virus kuning ya teman-teman, karena memang ini benihnya adalah benih berkualitas tentunya ya teman-teman. Bos Terong akan menjelaskan bagaimana cara mengendalikan bercak daun pada tanaman terong yang teman-teman miliki ya teman-teman. Penyakit bercak daun ini dapat kita tanggulangi dengan melakukan cara manual, yaitu dengan penggunaan benih yang berkualitas ya. Sekali lagi memang saya tekankan, memang benih ini harus berkualitas. Seperti yang saya tanam adalah salah satunya adalah jenis Mustang F1 ya teman-teman. Dan juga melakukan sanitasi lahan, artinya memang sanitasi lahan itu memang sangat penting, harus dilakukan sanitasi dengan baik tentunya ya. Selain itu bisa juga dengan cara kimiawi ya teman-teman, dengan melakukan penyemprotan fungisida, yaitu seperti Antila dan Copycat ya teman-teman. Copycat, Kentaskor, dan juga teman-teman bisa menggunakan Antrakol ya teman-teman. Itu adalah salah satu cara dengan melakukan pengendalian daripada penyakit bercak daun tersebut ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman pilih dari keempat jenis anti bercak daun tersebut ya teman-teman. Dan kemudian penyakit tanaman terong yang kedua adalah penyakit busuk buah ya teman-teman.
Penyakit busuk buah ini disebabkan oleh cendawan Phytophthora ya teman-teman. Buah yang terserang penyakit ini akan memiliki bercak berwarna coklat kehitaman, lalu buah akan busuk dan kemudian buah tersebut akan jatuh ya teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara pengendaliannya? Dan untuk cara pengendalian busuk buah ini ya teman-teman, teman-teman dapat melakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara memetik buah tersebut ya, kemudian membuang buah tersebut yang busuk tersebut ya teman-teman, dimusnahkan. Atau bisa juga teman-teman bisa menggunakan dengan cara kimiawi, yaitu dengan cara melakukan penyemprotan fungisida seperti fungisida Biopatek, kemudian Agrizeb ya teman-teman, dan Kolonil. Pilih salah satu dari ketiga bahan yang barusan saya sebutkan ya teman-teman. Itu adalah cara kemudian kita menanggulangi busuk buah ya teman-teman. Dan kemudian penyakit ketiga yang biasanya menyerang tanaman terong adalah penyakit antraknosa ya teman-teman. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh cendawan Glasoporium melongena ya teman-teman. Permukaan daun tanaman terong tersebut ya akan memiliki bercak coklat kehitaman, daun menjadi keriting dan cenderung akan menggulung ya teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menanggulanginya? Oke, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan cara penanggulangan untuk antraknosa ini ya teman-teman. Yaitu dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara melakukan sanitasi lahan dengan seefektif mungkin, menggunakan benih yang tahan terhadap berbagai macam penyakit antraknosa seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian melakukan penjarangan tanaman, atau bisa dengan cara kimiawi ya teman-teman, yaitu dengan cara melakukan penyemprotan fungisida seperti Rifnazol ya teman-teman. Dan kemudian penyakit yang keempat adalah biasanya ini memang sebelum kita melakukan proses penanaman dan kita melakukan penyemaian. Nah, di penyemaian inilah kemudian kita terjadi penyakit yang disebut dengan rebah kecambah ya teman-teman, atau rebah semai. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia ya teman-teman. Rhizoctonia solani ini adalah sejenis Pythium spp ya teman-teman. Penyakit ini menyerang tanaman saat pembibitan atau persemaian. Tanaman yang terserang akan menguning dan kemudian lalu akan mati ya teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara pengendaliannya? Pengendalian rebah semai dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan melakukan sanitasi lahan saat penyemaian dengan sempurna, dan kemudian juga sama memilih benih yang berkualitas sebaik ya teman-teman, atau dengan melakukan penyemprotan menggunakan fungisida seperti fungisida antrakol ya teman-teman. Ini bisa dispray sesuai dosis yang teman-teman anjurkan atau yang teman-teman inginkan ya teman-teman. Dan kemudian penyakit tanaman terong yang kelima adalah layu bakteri ya teman-teman. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas ya teman-teman. Sesuai dengan yang saya review di video sebelumnya, disebabkan oleh jamur kapasisi pun juga bisa ya teman-teman. Dan penyakit ini membuat tanaman terong yang teman-teman miliki menjadi layu dan kemudian lama-kelamaan akan mati ya teman-teman. Dan bagaimana kemudian cara penanggulangannya, teman-teman bisa disimak di video saya sebelumnya. Dan tapi pada kesempatan kali ini pun saya akan coba menjelaskan, yaitu dengan cara melakukan penyepraian bakterisida ya teman-teman sesuai dengan anjuran. Dan kemudian teman-teman juga bisa melakukan alternatif lain sesuai dengan yang telah saya review di video sebelumnya dengan menggunakan mama lemon dan garam kasar ya teman-teman. Itulah penyakit layu bakteri ya teman-teman. Atau teman-teman bisa menggunakan bakterisida secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan Agrep ya teman-teman, atau bisa menggunakan Tricol. Itu adalah insektisidanya ya teman-teman untuk penanggulangan masalah layu bakteri ya teman-teman. Itulah kelima penyakit yang lumrah dan lazim biasanya terjadi menyerang pada tanaman terong yang teman-teman miliki ya teman-teman. Dan kemudian kita beralih ke bagian kedua, yaitu tentang hamanya ya teman-teman. Kalau tadi 5, sekarang berarti hamanya ada 8 dan jumlahnya 13 jenis penyakit yang menyerang tanaman terong. Simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah kaprah dalam proses pengertiannya ya teman-teman.
Hama tanaman terong yang pertama yaitu kutu daun ya teman-teman, yang kedua adalah kumbang daun, yang ketiga ulat tanah, yang keempat tungau atau trips, yang kelima adalah ulat buah, yang keenam ulat gerayak, kemudian yang ketujuh adalah bekicot, dan yang kedelapan adalah kutu kebul atau trips juga sama ya teman-teman. Oke, baiklah kita jelaskan satu persatu untuk hama tanaman terong tersebut ya teman-teman. Yang pertama adalah kutu daun ya teman-teman. Kutu daun ini biasanya menyerang pada daun tentunya ya teman-teman. Daun yang masih muda, sehingga daun terong yang masih muda ini akan rusak dan tidak beraturan, dan daun akan kering lalu kemudian mati ya teman-teman. Ini bisa teman-teman menanggulanginya dengan cara menggunakan insektisida Avidor ya, bisa Demolis, bisa Promolis atau Abasel, itu ya untuk insektisidanya ya teman-teman. Dan kemudian untuk secara alaminya teman-teman bisa menggunakan abu sisa hasil pembakaran ya, ditabur langsung ke tanaman terong yang teman-teman miliki, baik di fase vegetatif ataupun di fase generatif ya teman-teman. Itu. Kemudian hama yang kedua yang menyerang tanaman terong adalah kumbang daun ya teman-teman, atau bisa nyebutnya dengan Epilasana spp ya teman-teman. Hama ini membuat permukaan daun tidak rata ya teman-teman, merusak daun intinya ya teman-teman. Kemudian daun itu menjadi berlubang dan memiliki warna kuning serta layu ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara mengendalikannya daripada kumbang daun ini? Teman-teman, hama ini dapat kita tanggulangi dengan cara manual, dengan cara mengambil kumbang tersebut lalu dimusnahkan, atau bisa dengan menggunakan cara kimiawi dengan melakukan penyemprotan insektisida dengan menggunakan Higred ya teman-teman, atau Destan ya teman-teman. Dengan dosis tentunya disesuaikan sesuai dengan ambang batas hama yang menyerang tanaman terong yang teman-teman miliki ya teman-teman. Kemudian hama yang ketiga adalah ulat tanah ya teman-teman, atau bisa disebut dengan uret, atau nama ilmiahnya adalah Agrotis ypsilon ya teman-teman. Hama ini menyerang tanaman muda atau tanaman dalam proses pembenihan. Hama ini menyebabkan tanaman menjadi busuk lalu kemudian mati ya teman-teman. Kemudian cara pengendalian uret atau ulat tanah tersebut adalah hama ini dapat dikendalikan dengan cara manual, yaitu dengan mengambil uret tersebut lalu kemudian dimusnahkan, atau teman-teman bisa membasminya atau menanggulanginya dengan menggunakan insektisida Sildok atau Regen ya teman-teman. Dan kemudian hama yang keempat adalah tungau ya teman-teman, atau sering para petani menyebutnya dengan tip. Kemudian hama ini menyerang permukaan daun yang mengakibatkan berbintik coklat ya, atau kemudian daun itu menggulung ke bagian bawah, kehitaman, serta daun akan berlubang, lalu kemudian lama-kelamaan akan menjadikan terong tersebut layu dan mati ya teman-teman. Dan kemudian untuk pengendalian tungau atau trips ini, sebagaimana yang telah saya review di video sebelumnya, bahwa pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara menyemprot dengan menggunakan insektisida Demolis ya teman-teman, atau Abasel, kemudian Foslin, atau yang berbahan aktif Abamectin ya teman-teman. Atau secara alami teman-teman bisa menggunakan bawang putih dan daun jeruk ya teman-teman. Dan kemudian hama yang kelima adalah yang biasanya menyerang tanaman terong yang teman-teman miliki adalah ulat buah ya teman-teman, dimana ulat buah ini memang mengakibatkan buah menjadi berlubang kemudian lalu busuk di bagian dalamnya ya teman-teman. Dan kemudian bagaimana bang cara menanggulanginya? Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan membuang buah yang terserang dan melakukan sanitasi lahan dengan baik, dan kemudian memusnahkan buah tersebut ya teman-teman. Dan kemudian teman-teman juga bisa mengecek kondisi buah dengan cara mematahkan buah tersebut apakah sudah terkena atau belum daripada ulat buah tersebut ya teman-teman. Dan pengendalian hama ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida dengan bahan aktif Raptomil, kemudian Dangke, Aripo, atau Pripaton ya teman-teman. Itulah kemudian penyakit yang kelima dan cara penanggulangannya untuk ulat buah ya teman-teman. Dan kemudian
hama berikutnya yang menyerang tanaman terong adalah hama keenam, yaitu ulat gerayak ya teman-teman. Ulat gerayak ini biasanya menyerang daun yang muda ataupun yang sudah tua ya teman-teman, dengan cara menggulungnya dan kemudian memakannya sampai berlubang ya teman-teman. Dan kemudian sehingga bentuk daun tersebut menjadi tidak beraturan ya teman-teman. Dan kemudian bos, bagaimana cara untuk pengendaliannya untuk ulat gerayak ini? Sebagaimana yang telah saya simak di video sebelumnya, silahkan disimak di video sebelumnya. Tapi pada kali ini pun saya akan menjelaskannya, yaitu pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan mengambil ulat tersebut dan kemudian bisa secara menggunakan kimiawi dengan menggunakan insektisida kinetik, kemudian dangke dan dursban ya teman-teman, untuk proses penanggulangan ulat gerayak tersebut ya teman-teman. Atau teman-teman pun bisa menggunakan Arivo dan Fripaton ya teman-teman. Dan kemudian hama yang ketujuh yang biasanya sering terjadi pada tanaman terong yang teman-teman miliki, baik terong usia vegetatif ataupun fase generatif, yaitu dengan memakan pangkal batang bawah yang dekat dengan permukaan tanah ya teman-teman, yaitu adalah hama bekicot ya teman-teman. Hama bekicot ini biasanya menyerang tanaman yang masih muda dengan memakan batang dan daun ya teman-teman. Ataupun memang yang sudah besar pun biasanya tanaman terong yang sudah besar dipanjat oleh hama bekicot tersebut dan kemudian memakan daun dan kulit batang tersebut ya teman-teman. Kemudian bagaimana bos terong untuk cara pengendaliannya? Untuk cara pengendaliannya teman-teman bisa mengumpulkan bekicot tersebut dengan cara manual lalu memusnahkannya ya teman-teman. Atau teman-teman sering melakukan penyiangan gulma secara rutin ya teman-teman. Dan kemudian teman-teman bisa menanggulangi hama bekicot tersebut dengan menaburkan nematisida ya teman-teman di sekitar tanaman. Ya, nemasida itu adalah sejenis daripada, mungkin teman-teman sudah tahu, adalah puradan ya teman-teman, yang bisa ditaburkan di sekeliling tanaman terong yang teman-teman miliki ya teman-teman. Itulah untuk proses penanganan hama ketujuh, yaitu untuk hama bekicot ya teman-teman, untuk tanaman terong yang teman-teman miliki. Dan terakhir, hama yang ke-8 yang menyerang tanaman terong ataupun tanaman cabai yang teman-teman miliki biasanya adalah kutu kebul ya teman-teman. Beda dengan kutu daun ya teman-teman. Kutu kebul dengan kutu daun itu jelas berbeda ya teman-teman. Hama kutu kebul dapat menyebabkan daun menjadi mengkerut, keriting, dan tanaman akan menjadi kerdil ya teman-teman. Dan ini menyerang baik pada tanaman cabai ataupun tanaman terong yang teman-teman miliki ya teman-teman. Dan kemudian cara penanggulangannya ya, hama ini dapat dilakukan dengan cara melakukan rotasi tanaman. Artinya satu musim menanam terong, satu musim menanam cabai, atau satu musim menanam yang lainnya, melakukan perolingan secara teratur ya teman-teman. Dan teman-teman bisa melakukan penyiangan gulma dengan bersih ya teman-teman. Dan kemudian tanaman inang harus dibersihkan juga. Dan kemudian teman-teman bisa melakukan penyepraian dengan menggunakan akarisida ya teman-teman. Nah, kemudian terima kasih teman-teman telah menyimak video saya dalam proses penanganan ke-13 penyakit dan hama yang biasanya menyerang tanaman terong serta cara mengobatinya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kalau ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan yang saya lakukan selama 6 tahun budidaya tanaman terong dan hortikultura lainnya ya teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.